Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Fahreza. Saya hormati Ibu Isneni selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Linguistik Dasar. Jadi di sini saya ingin sedikit membahas mengenai tentang linguistik struktural. Nanti kita akan membahas apa sih itu linguistik struktural dan dalam bahasa Arabnya itu disebutkan seperti apa. Jadi linguistik struktural itu ialah aliran yang berdasarkan pemikiran behavioristik. Tapi aliran ini dipandang dari bentuk lahirnya bahasa itu sendiri, dari morfem, fonem, klausa, dan frasa. Jadi, struktural ini salah satu aliran yang mendeskripsikan bahasa berdasarkan ciri dan sifat-sifatnya. Dan menurut ahli sejarah, tata bahasa dan aliran ini muncul pada abad ke-18. Fokus kaum strukturalis pembahasan ilmu ini berupa tentang fonologi, sematik, sintaksis, dan morfologi. Dan tentunya aliran ini memiliki ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri dari aliran struktural ini, yang pertama, ia berlandasan pada paham behaviorisme. Terus bahasanya berupa berbentuk ujaran, terus bahasanya merupakan sistem tanda, terus bahasanya merupakan suatu kebiasaan, terus gramatikalnya berdasarkan keumuman, level gramatikalnya ditegakkan secara rapi, dan lain sebagainya. Nah, tentunya di setiap aliran itu memiliki yang namanya sebuah kelebihan dan sebuah kekurangan. Tidak termasuk aliran struktural ini. Jadi, aliran struktural ini memiliki juga kelemahan keunggulannya. Keunggulannya antara lain sukses membedakan antara grafem dan fonem. Terus drill dan praktif membentuk keterampilan berbahasa. Terus gramatikanya berdasarkan keumuman. Terus mudah diterima oleh masyarakat awam karena gramatikalnya itu rapi. Dari mulai morfem, kata, frasa, dan klausa. Terus berpijak pada fakta. Nah, secara dari kelemahannya, ilmu struktural ini ialah yang pertama, morfologis dan sintaksisnya itu berpisah. Terus drill dan praktiknya itu sangat menjemuk. Terus proses rangsang dan tanggap secara fisik dan mekanisnya itu sangatlah ribet. Terus historis tidak diperhitungkan. Terus kajiannya terbatas, hanya level kalimat dan dia tidak menyentuh pada level percakapan atau komunikasi atau komunikatif. Nah, prinsip analisis bahasanya menurut Ferdinand de Saussure. Yang pertama, telaah. Di telaah ini terbagi menjadi dua, sinkronik dan diakronik. Terus ada perbedaan antara language dan parol. Terus perbedaan antara signifian dan signifile. Terus ada hubungan antara sintakmatik dan fonologi. Itu menurut Ferdinand de Saussure. Nah, ternyata di dalam aliran struktural ini memiliki beberapa ragam tokoh dan alirannya. Termasuk diantaranya ialah Ferdinand de Saussure, terus aliran Praha, terus ada aliran glossomatik, aliran Vertian, aliran linguistik sematik, sistematik, atau aliran Bionfield. Nah, teman-teman perlu diketahui juga bahwasannya aliran struktural ini berada di atas aliran linguistik tradisional. Dan tetapi aliran struktural ini semakin hari semakin berkembang. Kenapa bisa berkembang? Karena setelah kelahiran dari Ferdinand de Saussure itu ada banyak sekali para ahli-ahli linguistik yang terus-menerus mengembangkan aliran linguistik struktural ini, sehingga lahirlah banyak aliran-aliran lainnya. Nah, terus struktural dalam berbahasa Arab. Ilmu nahwu ialah ilmu yang memiliki sumbangsih terbesar oleh gramatikal Arab. Nah, struktural dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan miskin istilah. Kenapa? Karena di dalamnya tidak digunakan semisal rafa, nasab, jar, fa'il, atau maf'ul. Tetapi akan kemiskinan gramatikalnya inilah yang membuat gramatikal bahasa Arab itu sangat mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk kita. Nah, salah satu gramatikal strukturalismenya itu ialah
immediate constituents, unsur yang membangun dalam kalimat yang kompleks. Nah, contohnya Ahmad dan Mahar. Kedua kalimat ini bisa dikatakan jumlah ismiyah antara Ahmad dan Mahar. Tetapi dalam kalimat tersebut bisa diganti kata semisal Fatimah atau Anta. Dan bahkan bisa diganti berupa susunan natinya tanpa mengubah susunan dasarnya. Ada Mahar atau Sogir atau Muhammad. Jadi, jada pada kalimat ini, kalimat di samping constituents langsung ditetapkan berjumlah dua, yaitu Sogir Mahar atau Muhammad. Nah, lebih singkat, lebih simpelnya bisa kita lihat di atas. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang aliran strukturalisme. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.